Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Tirta Turangga dengan NIM 2005 dari kelas TIA 20. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Address Resolution Protocol atau bisa disingkat ARP. Apa sih Address Resolution Protocol itu? Yaitu sebuah protokol dalam TCP or IP protokol suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau MAC. ARP didefinisikan dalam RFC 826 pada tahun 1982. Apa fungsi dari Address Resolution Protocol? Fungsinya adalah untuk menemukan hardware address atau MAC address dari suatu host dengan alamat IP tertentu. Ketika suatu IP paket akan dikirim, maka paket tersebut diteruskan ke layer di bawahnya atau data link yang akan memberikan alamat hardware sesuai dengan alamat IP tersebut. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan. MA MAC atau MAC berada pada layer 2 jaringan. IP address berada di layer 3. ARP merupakan penghubung layer 2 dan layer 3. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache atau ya itulah. Tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya atau tabel ARP terupdate setiap 15 sampai 20 mN. MAC atau Media Access Control Address, sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan taut data dalam model 7 lapisan OSI yang mempresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. Dalam sebuah jaringan berbasis Ethernet, alamat MAC merupakan alamat yang unik yang memiliki panjang 48 bit atau 6 bita yang mengidentifikasikan sebuah komputer antarmuka dalam sebuah perute atau node lainnya dalam jaringan. Alamat MAC juga sering disebut sebagai alamat Ethernet, alamat fisik, atau alamat perangkat keras. Media Access Control MAC address digunakan sebagai identitas unik setiap device jaringan untuk berkomunikasi di layer 2. Terdiri dari 48 bit heksadesimal. Jika sebuah router memiliki 5 interface, maka router tersebut memiliki 5 MAC address untuk virtual interface. Misal VLAN, VIP, EOIP, dan lain-lain. Maka akan menggunakan virtual MAC address. Tipe-tipe ARP table ya. Tipe ARP entry itu ada dua, yaitu dynamic dan juga static. Dynamic ini di-create secara otomatis ketika device mengirim broadcast request ARP ke jaringan lokal area network atau LAN dan mempunyai batas umur atau expired. Nah, dan selanjutnya adalah static. Dientrikan secara manual berupa pasangan IP dan MAC address ke dalam ARP entry. Static ARP digunakan untuk mengurangi traffic broadcast ARP dalam jaringan LAN dan untuk alasan keamanan jaringan. Lalu ada cara kerja ARP. Cara kerja ARP adalah saat host ingin berkomunikasi dengan IP host tertentu. Komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP. Jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request. PC1 dengan IP 192 dan selanjutnya, atau bisa dibilang sumbernya ya, ingin mengirimkan pesan ke PC4 dengan IP 192 seterusnya. Itu sebagai tujuan. Jadi saat sumbernya ingin berkomunikasi dengan komputer lain, komputer 1 dan komputer 4, itu akan melakukan ARP request.
PC1 akan mengirim ARP request secara broadcast, yang berarti ke semuanya, ke semua PC. Tapi, yang merespon hanya akan PC4 yang akan mengambil ARP request. Dikarenakan IP request hanya dikarenakan MAC dari PC4 berbeda dari yang lain ya. PC mempunyai MAC lah, MAC sendiri-sendiri. Dan PC yang lain tidak akan menerimanya karena IP berbeda. Kemudian PC3 akan mengirim balik. Oh maaf, ini PC4 ya. PC4 akan mengirim balik ARP reply beserta MAC address-nya. Setelah itu pada ARP table PC1 dan PC2 sudah terisi mapping IP dan MAC masing-masing, jadi tidak akan merespon. Sekian dari saya. Jika ada salah menyampaikan informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.